Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Reja dengan NIM 3300230025. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai hasil riset kemarin terkait pembangunan Bendungan Jeragung yang berada di Semarang. Pembangunan Bendungan Jeragung ini merupakan sebuah proyek infrastruktur yang dimana dirancang dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mengoptimalkan pengolahan sumber daya air. Namun sangat disayangkan, pembangunan Bendungan Jeragung ini telah banyak sekali membawa dampak sosial yang sangat signifikan, terutama bagi warga masyarakat yang harus menghadapi kenyataan tentang pahitnya relokasi. Nah, proses pemindahan paksa ini seringkali dianggap sebagai harga yang harus dibayar demi kemajuan pembangunan yang lebih luas. Pada proses pembangunan Bendungan Jeragung ini juga telah memunculkan banyak sekali serangkaian tantangan kompleks yang menguji terkait ketahanan sosial dan ekonomi warga yang terdampak. Nah, tantangan utama yang mereka hadapi yaitu bukan hanya keterbatasan akses air bersih, tapi juga kehilangan pekerjaan, yang dimana masalah ekonomi menjadi persoalan utama yang harus segera diatasi. Sebelum direlokasi, warga setempat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya menggunakan hasil dari pertanian mereka sendiri, seperti sayur, ubi, dan jagung. Namun, pada saat setelah direlokasi, mereka harus membeli semua kebutuhan pokok tersebut, yang mana membuat pengeluaran semakin besar. Nah, selain masalah ekonomi, muncul pula perbedaan pandangan terkait status kepemilikan tanah, yang dimana pemerintah mengklaim bahwasannya tanah tersebut ataupun tanah yang ditempati warga sebelumnya merupakan tanah negara, hingga mereka hanya mengambil kembali hak-haknya. Namun, pandangan dari warga masyarakat setempat yang dimana telah tinggal selama bertahun-tahun di sana merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Selanjutnya ada problem masalah terkait pembangunan Bendungan Jeragung ini. Nah, yang pertama itu hilangnya mata pencarian dan kesulitan ekonomi warga masyarakat setempat. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap kompensasi. Nah, warga masyarakat setempat tidak tidak puaslah terhadap kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, ketidakpuasan status kepemilikan tanah di lokasi relokasi. Yang keempat, akses terbatas terhadap air bersih. Yang kelima, infrastruktur yang belum memadai. Dan yang keenam, kurangnya program pemberdayaan ekonomi bagi warga dari pemerintah setempat. Dan yang terakhir, dampak psikologis dan sosial bagi warga relokasi. Selain terdapat problem masalah, pembangunan Bendungan Jeragung ini juga memiliki keunggulan ataupun potensi yang bermanfaat bagi keberlangsungan ataupun kesejahteraan warga masyarakat setempat, yang dimana keunggulan tersebut yang pertama menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, yang kedua meningkatkan produktivitas pertanian, yang ketiga mengurangi resiko banjir di wilayah sekitar, yang keempat meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah, dan yang terakhir menciptakan peluang lapangan kerja dan usaha baru bagi masyarakat setempat. Untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan manfaat proyek ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi dari kelompok kami terkait masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama itu kompensasi yang adil dan memadai dari pemerintah terhadap warga masyarakat setempat. Yang kedua, penyediaan lahan pengganti bagi warga masyarakat setempat. Yang ketiga, peningkatkan infrastruktur dasar. Yang keempat, program pemberdayaan ekonomi. Dan yang terakhir, pendekatan partisipatif. Nah, mungkin hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.